Hai, perkenalkan nama saya Ningsia Dina Sete, Prodi S1 Keperawatan, NIM 1420121024R, asal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Self-konsep atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri itu meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Berikutnya komponen konsep diri. Secara umum, konsep terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama, di sini citra diri. Citra diri atau gambaran diri ini bisa dikenal sebagai self-image, adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, dari maupun tak disadari. Komponen self-image ini mencakup persepsi atau tanggapan baik di masa lalu maupun sekarang terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Berikutnya ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu itu semestinya berperilaku berdasar pada standar kepribadiannya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Berikutnya harga diri. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seseorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menala masih beberapa banyak duit, kesesuaian berperilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang berbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Berikutnya peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan peran individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial. Berikutnya identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya, dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanaknya. Berikutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama di sini kegagalan. Disadari atau tidak disadari, kegagalan yang terjadi secara terus-menerus itu akan memberikan pertanyaan besar pada kemampuan diri sendiri yang berujung pada anggapan lemah dan tidak berguna. Berikutnya depresi. Depresi ini ketika seseorang dilandasi depresi, ia akan cenderung memikirkan hal yang negatif. Berikutnya overthinking. Bersikap overthinking itu sangatlah tidak baik. Karena apa? Bisa mengarah ke pikiran yang bentuk terlebih pada penilaian diri sendiri. Seseorang cenderung menilai diri sendiri ke arah yang negatif sehingga berpikir selalu berlebihan dan harus segera dihentikan. Berikutnya karakteristik konsep diri atau self-concept.
Secara umum, seseorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri, terdapat dua kemungkinan titik, ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu itu mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula individu yang mempunyai self-concept negatif. Di sini ada beberapa karakteristik self-concept, yaitu self-concept positif. Nah, self-concept positif ini sebagai pandangan seseorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu ini memandang di samping hal-hal buruk atau negatif pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Selain itu, individu yang memiliki self-concept positif ini dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahannya. Ia juga cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya. Ia memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Berikutnya, self-concept yang positif. Self-concept yang positif ini mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di dalam setiap masalah pasti ada solusinya. Yang memiliki perasaan setara terhadap individu lain, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri, memiliki kesadaran bahwa dirinya lain juga mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap yang belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu, dapat menerima pujian dan dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak hanggut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Sekian mengenai penjelasan saya tentang konsep diri. Terima kasih.